Lucu berita ini, katanya pemerintah sekarang itu mau merusak Raja Ampat dengan tambang. Padahal sejak 1998 tambang itu udah ada. Jadi tuh transisi dari Orba ke reformasi. Diam-diam tambang itu udah melewati 5 presiden setelah Bapak Soeharto. Dan baru di pemerintahan Pak Prabowo inilah tambang itu direview. Antara mau dilanjutkan atau direm. Dan di salah satu presiden yang 5 tadi, itu justru ada momentum di mana investasi tambang itu memang kerannya dibuka besar-besaran. Zaman reformasi itu, semangat-semangatnya orang buka keran, tapi lupa nutup kerugian jangka panjang. Tambang masuk, investasi asing banyak. Pokoknya sampai lupa lah ngontrol lingkungan. Jadi, kesimpulannya adalah pemerintah yang saat ini itu bukan merusak atau menambah masalah di persoalan Raja Ampat ini, tetapi sedang mereview warisan yang nggak pernah direview. Dan ini bukan pencitraan, karena mereka itu rela dikritik, difitnah sama kompor-kompor yang ada di luar, yang memanfaatkan situasi, ya kan? Ini tuh tanggung jawab sejarah, paham ya? Setelah tambang nikel di Raja Ampat itu viral, Pak Ganjar Pranowo langsung ke sana. Salam dari Yai Nemo, Raja Ampat. Nah, Pak Ganjar di situ kan liburan ya Pak ya, pengen seneng-seneng ya Pak ya, nggak pencitraan kok ya Pak Ganjar ya. Padahal Pulau Gega yang ditambang itu jaraknya 40 km dari tempatnya Pak Ganjar itu. Nah, di sini saya akan membacakan bukan menyalahkan ya. Nah, gini. PT GAG Nikel adalah salah satu dari 13 perusahaan tambang yang mendapatkan keistimewaan melakukan aktivitas pertambangan di hutan lindung berdasarkan Kepres nomor 41 tahun 2004. Keputusan presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati ini dikarenakan pada Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, melarang adanya aktivitas pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Pemerintah saat itu berdalih pemberian dispensasi bagi 13 perusahaan tambang ini diberikan karena mereka sudah mengantongi kontrak karya sebelum terbitnya Undang-Undang Kehutanan yang baru pada tahun 1999. Nah, gitu. Kalau Pak Ganjar Pranowo itu di sana cuman liburan, mending nginepnya di barak TNI aja, Pak. Yang perang melawan KKB itu, Pak. Mendingan Pak Ganjar itu standby di situ aja. Karena apa? Karena pasti deh sebentar lagi si Anies Baswedan itu akan datang ke situ juga. Nah, nanti kalau Anies Baswedan udah sampai di situ, nanti Pak Ganjar ajak si Anies itu ke Pulau Sipidan dan ke Pulau Ligitan. Nah, siapa tahu di kedua pulau tersebut juga banyak sumber daya alam yang bisa ditambang, Pak. Tapi kira-kira kalau Anies Baswedan datang ke situ, kira-kira pakai baju apa ya? Pakai baju ini nggak cocok, atau pakai baju yang ini nggak cocok juga. Atau jangan-jangan Anies malah mau pakai kote kan? Nah, nanti kalau Pak Ganjar bertemu dengan Pak Anies, cocoknya pakai baju apa ya? Pakai baju Shopee kali ya, baru cocok. Blogok. Ada video-video, foto-foto yang mengatakan bahwa di Raja Ampat itu sudah rusak. Kondisinya sudah parah karena penambangan ini. Padahal teman-teman, itu adalah foto rekayasa. Era Presiden Soeharto tahun 1998, PT GAG Nikel menandatangani kontrak karya generasi 7 pada 18 Februari 98.
Konsorsium terdiri dari BHP Biliten 75%, kemudian PT Aneka Tambang 25%, dengan konsesi seluas 13.000 hektar di Pulau Gak. Ini menjadi tonggak awal legalisasi pertambangan di Raja Ampat. Jadi sudah ada di era Pak Soeharto. Kemudian di era Presiden Gus Dur, ya di sini tidak disebutkan Presiden Gus Dur, kelewat kali ya ini ya. Di era Presiden Gus Dur ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan melarang pertambangan di hutan lindung. Jadi ada itu ya. Jadi kalau ada hutan lindung itu, maka berdasarkan undang-undang ini, siapapun tidak boleh nambang di situ, nggak boleh. Ya, bahwa hutan-hutan lindung penghasil oksigen ini memang dilarang untuk dirusak. Gitu ceritanya di era Gus Dur. Tapi ketika Gus Dur lengser, digantikan oleh Megawati, seperti yang saya ceritakan di awal-awal tadi, ada Kepres nomor 41 tahun 2004 di era Megawati ya, memberikan dispensasi, sudah dilarang di Undang-Undang 41-nya, tapi ada Kepresnya nih, diturunkanlah Kepres memberikan dispensasi bagi perusahaan tambang, termasuk PT Gak Nikel, untuk tetap beroperasi. Jadi dengan alasan penambangan tersebut, karena kan sudah ditandatangani kontrak di zaman Soeharto gitu. Jadi udah lanjutin aja deh. Ya, saya keluarin Kepres. Tek, jadi Kepres. Nih, berdasarkan Kepres itu, maka PT Gak beroperasi kembali di situ. Kemudian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PT Gak Nikel memperoleh izin lingkungan. Sudah keluar tuh izin lingkungan oleh Bapak SBY, ada izin lingkungan dan persetujuan kelayakan usaha. Ya, PT Gak itu ya. Kemudian pada 4 Agustus 2014, Kementerian ESDM menyetujui studi kelayakan. Sebelum ini dilakukan penambangan, maka diuji dulu studi kelayakannya ya. Kemudian disetujui. Izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan pada tahun 2015. Saat Jokowi mulai menjabat. Jadi izin pakai kawasan hutan diterbitkan pada tahun 2015. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Keluar izin pinjam pakainya. Kenapa sih Pak Jokowi menandatangani itu? Beliau baru menjadi presiden. Beliau juga taat hukum. Saat itu sudah dikeluarkan Kepres nomor 41. Dispensasi. Artinya apa? Pak Jokowi mengikuti Kepres di era Megawati. Terlebih lagi, Bapak Jokowi itu orang PDIP. Masa sih orang PDIP menolak Kepres emaknya? Saya diusung sama Bu Mega, tiba-tiba saya nolak Kepres Bu Mega, terus saya nggak mau jalanin. Ya akhirnya Pak Jokowi memberikan izin pakai, pinjam pakai di tahun 2015. Begitu ya. Nah kemudian pada tahun 2017 Pak Jokowi mengeluarkan SK izin operasi produksi. Di era Pak Jokowi barulah tambang tersebut beroperasi penuh. Tentunya ya, penambangan ini karena sudah di zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono sudah diterbitkan studi kelayakan, sudah ada izin lingkungan, ya kan? Sudah ada semua. Kemudian di era Megawati ada dispensasi, di era Bapak Soeharto pun sudah ada tanda tangan kontrak karya. Pak Jokowi hanya melanjutkan. Kenapa presiden-presiden sebelumnya menyetujui penambangan di Gak ini, Pulau Gak? Kenapa menyetujui? Sekarang teman-teman pikir saja. Negara kita ini punya banyak kekayaan. Negara kita ini tidak mau membebani rakyat untuk pajak. Negara harus menghasilkan sesuatu untuk pembangunan. Untuk penyelenggaraan negara, untuk membayar DPR, membayar presiden, membayar menteri, membayar PNS, untuk memberikan subsidi, membangun, menjalankan program-program kerakyatan. Dari mana duitnya? Mau minta turun dari langit? Atau memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia? Tentu memanfaatkan kekayaan. Makanya sejak era Bapak Soeharto mengizinkan dilakukannya pertambangan. Keluar tuh izin-izinnya. Karena dilihat memang di Pulau GAG ini banyak nikelnya. Terbesar di dunia. Ini jadi incaran kalau nggak kita olah sendiri. Ngerti nggak? Kekayaan kita ini udah diincar. Jadi kalau sekarang dikelola oleh anak bangsa, apalagi ini ada Aneka Tambang, ya di bawah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kalau dulu dijalani oleh orang asing, sekarang sudah diakuisisi oleh
PT GAK. Perusahaan dalam negeri, bukan orang asing lagi. Bagus itu, ada perkembangannya. Bahwa nanti keuntungannya tidak lagi 7525. Ya kan? Ada perubahan-perubahan, keuntungan di situ. Yang tentu akan menguntungkan Indonesia. Dan sekarang teman-teman bisa menikmati internet murah. Sekolah bisa gratis. Teman-teman sakit ke rumah sakit, bawa kartu BPJS aja, nggak perlu bawa duit 1 gepok. Kalau dulu mesti bawa duit 1 gepok untuk berobat. Misalnya sakit jantung, mau di bypass, harus duitnya ratusan juta. Sekarang tunjukin aja BPJS. Gratis. Orang mau kemo, kanker, gratis pakai BPJS. Itu dari mana duitnya, kenapa bisa gratis? Emang ada dokter yang nggak dibayar, mau nggak dibayar gitu? Duitnya dari negara dari mana? Dari BUMN. Itu loh. Jadi jangan emosi dulu, ya. Pelajari pelan-pelan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa presiden-presiden menginginkan penambangan? Ya iya, harus kita buru-buru tambang itu kekayaan kita. Kalau nggak diincer sama orang asing. Ntar ada aja orang asing yang kepingin menguasai itu, ada aja nanti. Tim-tim sudah diambil orang. Di era Habibie. Sudah lepas dari Indonesia. Mau Papua lepas. Makanya dikelola. Kayaknya. Ya harus legowo. Kasihan kan pun orang Papua. Iya kasihan orang Papua. Tapi apakah semua orang Papua komplain dengan adanya penambangan nikel? Tidak teman-teman. Ini justru orang-orang Papua ini banyak yang keberatan dengan hoax dan isu yang sekarang ini beredar tentang GAK. Maksudnya bicara macam tahu GAK saja. Kamu tolong jangan asal video orang pukam-pungkam macam kamu tahu situasi daerah sana. Kakak baru datang, baru lihat sekilas, bisa menyimpulkan begini dan begitu. Coba kamu duduk, baru tanya langsung ke masyarakatnya. Bagaimana keadaan tambang di Pulau GAK? Atau tidak kamu molo dalam laut, baru lihat keadaan bagaimana? Sembarang saja dia bicara. Bawa kemari, sudah jadi umpan ikan mangiwang. Jangan bicara GAK. GAK ini resmi, mendapatkan izin dari pemerintah. Coba bicara itu penambangan-penambangan di lain pulau yang tidak ada izinnya. Greenpeace harusnya begitu, bicara penambangan-penambangan liar yang merusak ekosistem, yang merusak lingkungan. Bicara, dia berani bicara nggak? Itu. Saya juga ternyata sepupu saya yang berada di Raja Ampat, sepupu saya bilang editan. Editan teman-teman.